Pasca video tak pantas dari sang keponakan beredar, Ashanty yang selama ini bungkam akhirnya angkat bicara. Melalui akun di media sosial miliknya, Ashanty belak-belakan mengisahkan Milen, sang keponakan yang memang sejak dulu suka curhat padanya, tapi belakangan lepas dari pengawasan Ashanty lantaran perilaku sang keponakan yang membuatnya marah. Lama tak kontak dengan sang keponakan, namun kini Ashanty dipusingkan dengan video sang keponakan yang tiba-tiba menghebohkan publik hingga membawa salah satu masyarakat melaporkan Milen ke polisi lantaran video tersebut dinilai tak pantas. Namun setelah cukup lama tak berkomentar, seperti apa penjelasan Ashanty yang akhirnya angkat bicara. Benarkah Ashanty marah besar sampai langsung menggelar pertemuan keluarga untuk meminta penjelasan Milen? Sampai pada titik dia kena masalah kemarin, keluar video yang aku sendiri sama kagetnya sama kalian, sama marahnya kayak kalian, malu, nggak tahu mau kayak gimana, karena aku punya orang tua juga yang di sana, yang di surga gitu, yang pasti akan sangat-sangat. Aku nggak tahu lagi deh, yang aku kepikiran pertama kali lihat kejadian ini adalah aku ingat mama papaku. Aku nggak bisa berkata apa-apa gitu. Dan ternyata jadi besar, orang banyak yang memposting gambar yang menurut aku nggak pantas sama sekali gitu. Jadi aku hanya bisa saat itu, karena kita nggak punya orang tua, akhirnya kakak adik kita kumpul, kita panggil. Dia nangis-nangis depan kita, dia bilang, dia nggak apa-apa, biar masyarakat kan mesti kepingin tahu Ashanty mau bicara apa. Aku rasa itu hal yang positif ya yang Ashanty harus lakukan. Dia melakukan Q&A itu, silakan lihat, itu dia belak-belakan aja ngomong apa. Karena aku kemarin mengusulkan untuk nggak apa-apa, kamu ngomong aja yang ingin kamu sampaikan. Terbuka, sampaikan aja supaya juga masyarakat tahu sudut pandang kamu menghadapi masalah. Kita ngobrol sama Milen bahwa kamu kemarin ngomong nggak menyusahkan keluarga, kamu lihat kan dengan kejadian ini yang kamu susahkan siapa, yang akan membantu kamu siapa. Marah iya, semua iya, tapi balik lagi ya Milen ponakan. Mengaku syok dan marah, Ashanty pun harus berhati besar untuk menanggung rasa malu lantaran video tak pantas dari sang keponakan. Namun tak hanya dirinya, benarkah Ashanty sampai merasa tak tega karena melihat kedua orang tua Milen nyatanya sudah tak berani keluar rumah karena harus menanggung rasa malu. Lalu bagaimana dengan nasib Milen yang kini sudah dilaporkan ke polisi? Apa kata Ashanty dan Anang yang ikut dibawa-bawa terkait status Milen yang kini sudah dilaporkan dan terancam di penjara? Sekarang dilaporin sama orang, ya kita pihak keluarga, bagaimanapun dia keluarga kita, ya nggak bisa saya lakukan apa-apa karena memang dia keluarga. Sebagai keluarga kita hanya bisa, ya kalau memang masuk ke jalur hukum, kalau memang dia dihack orang, berarti dia jadi korban, harus dicari siapa yang melakukan. Tapi kalau memang dia tahu siapa yang melakukan dan dia ada atau gimana, itu kan semua nanti pembuktiannya Pak. Dia harus menerima konsekuensinya, karena kita keluarga ya pasti akan tetap ada buat dia, bukan mensupport ya, ada. Saya berharap kita semua ngomong sama dia setelah kejadian ini, kalau kamu lolos dari hukum karena kamu jadi korban, kamu berubah. Enggak, Ashanty bisa mengatasi ini dengan baik karena dia sangat sayang sama Milen. Aku rasa bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang kalau masalah disebut keponakannya Ashanty, ya saya harus terima konsekuensinya. Memang rada tidak enak didengar karena perbuatannya dia pasti akan membawa suatu hal yang kurang baik lah buat orang lain. Tapi balik lagi, dia sudah besar, dia sudah menentukan hidup dia. Kita sudah bukan lagi memberitahu, dari mulai ngomel sampai nangis sampai teriak-teriak sampai semuanya udah kita lakuin. Jadi saya tetap berharap semoga dia bisa berubah. Masalah ini kan nggak bisa gampang dinilai. Masalah karena kan kalau tahu dia Q&A-nya Ashanty di situ akan dibuka.
Dari kabar penjelasan Ashanty terkait video tak pantas sang ponakan, mari kita beralih ke kabar lainnya, yaitu pasangan Ustadz Solmed dan April Jasmine. Divonis tak bisa lagi hamil karena sudah 2 kali menjalani operasi pengangkatan tuba falopi. Benarkah Jasmine dan Ustadz Solmed menempuh proses bayi tabung demi mendapatkan anak kedua? Sejak 2 hari lalu menjalani transfer embrio ke rahim April, lalu seperti apa kondisi April yang begitu lemas pasca 2 hari berada di rumah sakit? Menjumpai awak media dalam keadaan lemas sehingga harus menggunakan kursi roda, seperti apa April yang menjelaskan keputusannya menjalani proses bayi tabung. Kalau dulu sebelum hamil Sultan, saya sudah diangkat yang sebelah kiri, tuba falopinya dengan 1 saluran, alhamdulillah masih bisa hamil. Nah, Januari kemarin saya melakukan operasi kedua untuk yang sebelah kanan dipotong juga. Ruang operasi. Nah, terus coba saya cek lagi ya. Ini di dalam ruangan ketika dokter belum datang, jadi dokter sudah menyarankan 2 hari di rumah sakit, tidak boleh beraktivitas berat. Makanya dia tidak boleh pulang dulu. Dari istri Ustadz Solmed, kabar berikutnya dibawa Sheila Marsha Yosef yang akhirnya kembali tampil di panggung kemarin bersama Vanessa pasca keduanya mengalami kecelakaan di jalan tol. Tampil dengan keadaan Vanessa yang masih menggunakan kursi roda, Sheila pun berduet dengan Vanessa, partner dan sahabat yang sempat kritis di rumah sakit pasca kecelakaan. MC semuanya nyanyi, tapi seneng. First time nyanyi lagi berdua, happy. Kondisinya dia tinggal jalan aja. Terus pernapasannya, jantung aku masih cepet. Emang cepet nggak? Iya, jantungnya masih nggak stabil. Kembali tampil satu panggung, Sheila Marsha rupanya diam-diam telah pindah ke Bali. Namun kepindahannya ke Bali yang ternyata tidak dikomunikasikan ke Anji membuat ayah Leticia itu marah. Bahkan kabarnya memicu Anji menuntut untuk segera dilakukan tes DNA. Hal itu dilakukan Anji demi mendapatkan pengakuan sebagai ayah Leticia di akte lahir dan mendapatkan hak asuh. Tapi apa kata Sheila menanggapi permintaan Anji untuk tes DNA? Kalau saya mah dari dulu juga udah diomongin, nggak dilakuin. Ini juga karena kondisi. Kalau emosi doang ngomong. Saya mah santai aja. Iya, saya dari dulu minta untuk dimasukkan nama saya di akte. Karena apa? Supaya saya punya hak asuh juga. Karena apa? Supaya Leticia sebelum besar banget, dia ada saya gitu. Ya, kan dia anak saya. Saya punya alasan sendiri yang menurut saya itu hak saya untuk tidak berbicara dengan siapapun. Beralih dari kabar keponakan Ashanty yang tersandung kasus video tak pantas, hingga kabar dari April Jasmine menjalani proses bayi tabung, serta kabar Sheila Marsha, berita berikutnya dibawa Teguh Wisnu yang santer dikabarkan poligami. Menanggapi kencangnya pemberitaan itu, seperti apa Wisnu dan Shireen Sungkar yang tampil untuk memberi klarifikasi? Benarkah Wisnu difitnah dan siap menempuh jalur hukum? Lalu bagaimana kisah rumah tangga kakak Shireen yaitu Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang justru jauh dari isu poligami meski belum mendapatkan anak? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Santer dikabarkan berpoligami, Teguh Wisnu suami dari Shireen Sungkar akhirnya angkat bicara. Lantas apa kata Wisnu tentang isu yang tengah menerpanya? Benarkah Wisnu merasa difitnah? Lalu bagaimana pula dengan pasangan Irwansyah dan juga Zaskia Sungkar yang jauh dari isu poligami meskipun belum kunjung diberi momongan?